Set ya. Baca dikit-dikit men. Nah, tadi masih muda, artinya potensi untuk semangat itu masih ada gitu. Tapi kenapa ketika saya berkata shalom, shalom, selamat Natal, Natal, mana semangatnya itu? Nah, jadi di luar sana, kalau orang berulang tahun meriahnya luar biasa, menonton, musik, meriah, sukacita, itu ya memperingati hari ulang tahun. Ini Tuhan Allah yang kita sembah malam hari ini, yang kita rayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi harus semangat. Sekali lagi sama-sama buat semua kita yang ada di sini. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Baru gitu udah marah, ya kan? Nah, udah marah. Nah, baru sekali itu bilang, langsung marah-marah. Nah, tapi saya yakin tidak marah, tapi karena semangat. Baiklah, puji Tuhan. Ya. Sekalipun dibilang dari sederhana, ya, dalam situasi apapun, tetap bangkitkan semangat itu. Kita boleh melihat di sini spanduk, ya. Tema bangkit dan jadilah terang. Jadi bangkitkan semangat itu dalam situasi apapun. Jangan pernah mundur, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, tapi tetap semangat dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Itu yang kita harapkan. Jangan seperti saudara Owen, ya. Ini luar biasa. Ketika dia pergi, ya, ini bisa nyata loh, ya. Ketika saya bonceng dia ke ATM, ceknya saldo 2 juta. Tahu bagaimana? Ya, reaksi, ya, ekspresi wajah sampai di kampus. Ngetok gerbang pun biasanya ini kan, ini gembok, nah gini dia, ya kan? Kalau siapa si Owen, tahu saat di cabin apa nyanyi si Owen? Memang dia lagu Batak memang nyanyi dia waktu di atas, makanya dia kena denda, ya kan? Kena denda. Karena kenapa kena denda ya? Ini bahkan dia kena 3 kali denda, karena memang dia 3 kali lagu bahasa Batak. Ketika dia melihat saldonya 2 juta, dia bernyanyi di atas, ya, berjigak-jigrak di bed. Lagunya adalah Golas di roha doang tinggal luko. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Datangnya kiriman dari kampung 2 juta. 2 bulan kemudian, memang ini kan diirit-irit, ya, diirit-irit memang jambilnya. Lihat jalan, ya. Cek lagi saldo Anda 500.000. Masih semangat dia, masih semangat. Tapi beda dengan yang pertama. Ya kan? Kalau tadi kan yang pertama kan 2 juta, bukas di roha dua dingol kota. Ini lagi ganti lagunya. Tahu apa lagunya? Emang senang juga. Baru lo lagi tunjuk bangje sustu hati. Nah, itu lagunya. 3 bulan kemudian, jadi saldo, ya. Itu pun heran, sapam, ya. Kok berbalik kawan ini, ya? Ini terus orangnya kan gitu kan. Terus saldo Anda 50.000 rupiah. Nah, ada ngomong naik, ya. Pergi terus kampus naik ke cabin, duduk, jambilnya, Alkitabnya,
Tahu apa lagunya? Kalau tadi yang pertama kan, waktu 2 juta, golas liroha doa tinggal lupa. Yang kedua, marulopo loton diki. Yang terakhir dan ketiga saldo 50.000 rupiah. Apa lagunya? Dibilang dia kaki bed ya. Tatap hariyo nabuliso. Kenapa? Kalau ini begitu. Jadi sukacita itu, semangat itu jangan karena situasi, jangan karena uang, tetapi dalam situasi apapun tetap semangat, tetap sukacita. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, bangkit dan jadilah terang. Kalau subtema melalui perayaan Natal, Galaxy Hotel Academy, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Tuhan, bangkitkan kembali kasih persaudaraan di tengah kehidupan kita, bangkitkan kembali. Di sini ada 2 poin. Bangkitkan kembali rasa syukur ya, dan juga mau saya ambil bangkitkan bangkit dari kegagalan. Saudara terkasih, di dalam hidup ini, di dunia ini, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Siapapun itu pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Pasti. Kegagalan tidak pernah memandang status. Siapapun orangnya pasti. Bahkan kita boleh melihat contoh Thomas Alva Edison. Berapa kali gagal, tapi dia tidak pernah menyerah dalam kegagalannya. Dia tidak pernah menyerah dalam keterpurukannya. Tapi dia mau bangkit. Banyak contoh-contoh tokoh ya, yang memang harus kita tiru. Bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalannya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, jangan pernah mundur. Jangan pernah patah semangat, hilang semangat. Memang ya di dalam hidup ini, selagi masa hidup, cobaan itu, ujian itu, tantangan itu pasti ada. Selagi masih hidup, masalah itu pasti ada. Gak usah dulu selagi masa hidup, sedangkan orang mati saja punya masalah. Kita boleh lihat di mana ketika ada pelebaran jalan, harus ini mengenai kuburan, ini harus dibongkar karena pelebaran jalan. Sedangkan terpaksa kuburannya ini bapaknya, kuburan orang tuanya, opungnya harus diangkat, dipindahkan. Toh juga masalah. Udah mati tetap ada masalah. Bagaimana juga dengan kita yang masih hidup? Jadi masalah itu, problema itu pasti ada. Sekarang tergantung kita. Ada orang ketika mengalami suatu kegagalan, suatu masalah, ujian itu, dia semakin dewasa, semakin naik. Sepanjang kita mau bangkit kembali, tidak berputar-putar dalam masalah tersebut. Ingat, ketika kita mau bangkit, kemenangan itu, kesuksesan itu, keberhasilan itu pasti menjadi milik kita. Ketika mau bangkit. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau bangkit, tetap berada dalam berputar-putar dalam masalah itu, dalam kegagalan itu, hati-hati, saudara berada dalam ambang kehancuran. Pilihan ada pada kita. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan Maha Pengasih.
Tuhan panjang sabar, tidak pernah memaksa kehendak kita. Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Apa yang kita pilih? Bangkit atau tetap berada dalam kegagalan. Kalau ingin sukses, bangkit. Maksud saya bukan kalau ingin sukses yang senior ya, bukan itu maksud saya ya, tapi sukses, berhasil. Itu yang saya maksud ya. Nah, oleh karena itu, apapun anak-anak kami ya, masalah yang saudara hadapi, bangkit, percaya mujizat masih ada. Percaya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah kita sendiri. Kita yang berubah, bukan Tuhannya yang berubah. Kitanya. Ketika kita mendapatkan suatu teguran dari instruktur, dari dosen, dari yayasan, mulai kecewa, diam, mulai mundur. Tidak sedikit ya adik-adik kami, anak-anak kami, banyak juga curhat kepada kita. Sir, bagaimana? Gimana kami ini? Apakah kami gini-gini aja? Itu kembali kepada saudara. Keberhasilan saudara itu ditentukan dimulai dari sekarang, bukan besok, bukan nanti, tetapi dari sekarang. Nah, oleh karena itu, bangkitlah, semangat. Jangan tetap berjalan dalam kegagalanmu. Karena ya, saya boleh melihat ketika saya naik ya ke lantai 2, teman-temannya sudah ada sebagian belajar, tapi ada sebagian belum. Saya tanya, kenapa tidak belajar? Saya belum siap, saya takut. Jangan pernah takut, bangkit, semangat, jangan patah semangat. Sekalipun mungkin dapat ya SP1, SP2, ikuti saja. Jangan pernah mundur, jangan pernah bimbang akan keberhasilan saudara. Itu kembali ke hati, kembali ke saudara. Bagaimana saudara menjalani, meresponi yang saudara alami. Jangan pernah mundur. Kalian masih bersyukur. Ya, saudara masih bersyukur. Kenapa saya katakan demikian? Dalam situasi sekarang ini, situasi pandemi, jujur ya, anak saya, Sion, Elsa, setiap hari daring, belajar di rumah, harus bayar uang sekolah. Yang ngajari orang tuanya naik tensi, ya, tiap hari naik tensi, darah tinggi. Nah, dan itu pun harus bayar uang sekolah. Padahal belajar dulu, bukan di sekolah. Makanya aku bilang tadi, kalian masih bersyukur kalau kalian dalam situasi saat ini, kalian masih bisa belajar. Langsung bertatap muka dengan instruktur, dengan dosen kalian. Kalau kami di rumah belajar tapi harus tak bayar, apakah tidak mengerikan? Nah, oleh karena itu, tetaplah bersyukur, tetap semangat. Jangan pernah patah semangat, hilang semangat. Memang yang namanya tekanan itu pasti ada, baik dari diri sendiri, baik dari keluarga. Kalau berbicara masalah, semua kita punya masalah. Mungkin masalah kita berbeda-beda. Ada ya masalah keluarga, ada masalah anak, ada masalah ekonomi, ada masalah orang tua, banyak. Kami percaya setiap perkara ada solusinya. Segala sesuatu ada waktunya.
Segala sesuatu ada masanya. Dan itulah namanya kesempatan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Itulah namanya kesempatan. Nah, oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Waktu tidak pernah mundur ke belakang, tetapi berjalan terus, berjalan terus. Jangan pernah ketinggalan. Dan pada hari ini, sesuai dengan tema kita, apapun problema yang saudara hadapi, apapun masalah yang saudara hadapi pada malam hari ini, kalau mungkin ada di antara kita ya kena tegur, bangkit kembali, jangan menjadi mundur. Tetap semangat, ikuti peraturan yang sudah diterapkan dalam kampus ini. Ikuti. Ini adalah dasarnya. Kalau dalam hal perkara kecil, di sini pun belum bisa kita ikuti. Bagaimana dengan perkara besar nanti di luar sana? Makanya tadi saya katakan, pergunakan kesempatan ini. Selagi masih di sini, buktikan bahwasanya Anda, bahwasanya saudara bisa, mampu. Nah, oleh karena itu, berubah dari sikap pola pikir yang semakin dewasa. Jangan gitu-gitu aja terus. Apa yang terjadi, itulah itu. Bagaimana situasinya, beginilah dulu. Tunjukkan, saya harus begini. Dalam 6 bulan saya harus begini. Dalam 1 tahun saya harus begini. Dalam 2 tahun saya sudah ke kamar pesiar. Buktikan. Ini saya lihat banyak yang mengeluh. Banyak yang curhat. Ya, banyak. Tapi apa saya katakan? Semangat. Kalian masih bersyukur kalau kalian itu masih bisa belajar. Di seluruh Indonesia, orang kebanyakan daring belajar, tidak ada tatap muka. Di rumah, dan itu harus bayar. Di sini masih bisa tatap muka dengan dosen. Di mana? Ada di sini. Kasih tahu belum ada. Kasih tahu hanya dari. Nah, oleh karena itu, kalau selagi masih bisa bertemu dengan dosen, tidak salah, ya kan? Coba tanya jawab, mana yang belum tahu, jumpai dosennya, bagaimana mengenai ini, bagaimana mengenai ini, tanya, jangan pernah malu, bangkit. Langkah saudara masih panjang. Anak-anakku, kebahagiaan kami seorang orang tua ketika melihat anak-anaknya berhasil. Itulah kebahagiaan kami. Kalau sudah saudara nanti berhasil, kami sudah sungguh sangat bahagia. Kalau kami ingat, syukur. Kalau tidak, ya apa kami katakan? Nah, oleh karena itu, satu hal yang perlu saudara ketahui, kebahagiaan kami orang tua melihat saudara berhasil. Karena apabila saudara berhasil, yang pastinya orang pasti berkata, itu tamatan dari mana? Itu tamatan dari mana? Tetapi kalau saudara tidak mau bangkit, hanya tetap terus begini,
begini tidak berubah, sekalipun sudah bolak-balik kena tegur, kena SP, tapi tidak ada perubahan, ingat, saudara berada dalam ambang kehancuran kalau Anda tidak mau berubah. Nah, oleh karena itu, kesempatan yang ada ini, hidup ini singkat, saudaraku. Pergunakan. Apa salahnya ketika di KB, ketika istirahat, baca bukunya, ulang kembali. Padahal mana yang belum tahu, diulang, dibaca. Memori manusia terbatas adanya. Nah, oleh karena itu perlu belajar, diulang, tulis, belajar, diulang. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita ini, tak akan pernah mampu. Ulang, belajar. Nah, oleh karena itu, jangan tetap, jangan hilang semangat. Sekalipun mungkin karena kecewa, karena ada banyak persoalan, tetaplah bangkit. Biarlah kiranya persoalan itu membuat kita semakin dewasa. Kalau persoalan ini, masalah ini tak pernah habis. Dunia ini tak pernah semakin bobrok, semakin hancur. Kasih yang semakin dingin. Tadi pada liturgi kedua, kehancuran manusia, egois, sombong. Ini akan terjadi dalam dunia ini. Jadi siapa lagi yang mengubah dunia ini kalau bukan saudara? Siapa lagi yang mengubah dunia ini kalau bukan Anda? Nah, oleh karena itu, berubahlah dari cara pola pikir, berubahlah dari sikap kita. Bangkitkan rasa semangat kembali. Ingat, kalau boleh dihitung, misalkan ini jarak dari sini ke sana 10 km, dan Anda sudah berjalan di dalam jalan langkah 8 km. Padahal hanya 2 km lagi, karena hilang semangat, karena kecewa, karena ditegur, harus mundur yang lebih jauh lagi. Padahal hanya karena 2 km lagi, hanya karena masalah. Nah, oleh karena itu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut untuk mencoba. Tetap semangat, optimis. Jangan ragu untuk mencoba. Kenapa tidak masuk? Takut. Saya belum tahu. Kalau memang tidak tahu, belajar. Tanya kawan-kawannya. Miliki. Jadi ini jelas Bangkitkan kembali kasih persaudaraan. Ini dipelihara. Bangkitkan kembali kasih persaudaraan. Kerjasama. Itu dimanapun kita berada, ini pasti. Bangkitkan kembali kasih persaudaraan. Dimanapun kita berada, itu harus ada. Tanpa kasih, akan ada gunanya. Nah, oleh karena itu, saudaraku,